Intisari Buletin An-Nasiha edisi 145. Semoga kita termasuk 7 golongan yang dinaungi Allah. Mengapa meraih naungan Allah di hari kiamat begitu penting? Pada hari itu, kita akan membutuhkan perlindungan yang jauh lebih besar daripada apapun yang kita cari di dunia ini. Segala kesulitan dunia tidak sebanding dengan kepedihan yang bisa terjadi di akhirat. Keselamatan yang kita cari di dunia hanyalah bayangan kecil dari ketenangan yang sebenarnya, yaitu ketenangan yang Allah janjikan bagi mereka yang berjuang memenuhi kehendaknya. Jika kita sungguh-sungguh ingin meraih kebahagiaan sejati, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat, maka kita harus menata hidup ini agar menjadi layak dan pantas mendapat naungannya. Berikut adalah 7 golongan yang dinaungi Allah. 1. Menjadi pemimpin yang adil. Setiap orang bisa menjadi pemimpin dalam keluarga, pekerjaan, atau masyarakat. Keadilan bukanlah perkara mudah, tetapi Allah menghargai orang yang tetap teguh menjalankan amanah ini, walaupun harus melawan ego atau keinginan pribadi. Jadilah orang yang selalu mengedepankan kebenaran, yang tidak pernah membiarkan orang lain terzolimi. Keadilan itu menenangkan, mendamaikan hati kita karena kita tahu telah bersikap bijak dan benar. 2. Menjaga ibadah di masa muda. Masa muda adalah waktu yang penuh godaan, penuh keinginan duniawi, penuh ambisi untuk unggul dan menyaingi, penuh dengan dilema akan jati diri, tapi mereka yang berhasil menjaga masa mudanya untuk ibadah, untuk tetap taat dan terjaga, walaupun lingkungan sekitarnya penuh rayuan, niscaya akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Mereka telah menaklukkan hawa nafsu dan memilih jalan yang sulit tetap penuh berkah. 3. Hati yang terpaut dengan masjid. Hati yang merindukan masjid adalah bukti bahwa hati hamba tersebut selalu ingin dekat dengan Allah, selalu ingin bertemu ke rumah pemilik alam semesta demi mencari bekal untuk dibawa di hari-hari yang kekal. 4. Mencintai sesama karena Allah. Persahabatan yang dibangun atas dasar kecintaan kepada Allah adalah keikatan yang kuat dan langgeng. Persahabatan seperti ini bukan tentang saling memanfaatkan atau saling mengisi ego, tetapi saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Persahabatan ini akan kita rindukan saat hidup ini berakhir, karena di sana ada saksi-saksi kebaikan yang akan memberi syafaat di hari akhir. 5. Menolak godaan dosa karena takut kepada Allah. Menolak dosa adalah perjuangan besar, terutama ketika dosa itu datang dalam bentuk yang halus dan seolah menarik. Tetapi mereka yang mampu menolak dosa karena takut kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki kekuatan hati luar biasa. Maka pilihlah jalan yang penuh berkah. Jauhi segala yang mendatangkan murka Allah, meski terlihat mudah dan nikmat di dunia. 6. Bersedekah sembunyi-sembunyi. Sedekah adalah amalan yang sangat disukai Allah, terlebih jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa riya atau ingin dipuji. Tak perlu seorang pun tahu, cukup Allah saja. Sebab dialah zat yang kita harapkan balasan dan ganjarannya. Balasan yang tidak terkira, ganjaran yang tidak ada tandingannya. Dialah yang paling tahu apa yang pantas untuk hambanya. Sedangkan manusia tak akan pernah mampu memuaskan kita. Maka dari itu, hanya kepadanya lah kita mencari muka. Hanya kepadanya lah kita mencari ridho dan pahala. 7. Mengingat Allah dalam kesendirian hingga menangis. Zikir di waktu sepi ketika hanya kita dan Allah adalah waktu yang berharga. Saat kita mengingat dosa, menyadari kelemahan dan merasakan nikmat Allah, hati kita bisa tersentuh dan menangis. Air mata yang jatuh karena Allah adalah tanda kelembutan hati, bukti cinta dan takut kepadanya. Yuk kunjungi Instagram Buletin An-Nasiha di @buletin.annasiha atau akses bit.ly/buletinjumat untuk membaca dan mendengarkan audio Buletin An-Nasiha yang lainnya. Barakallahu fikum. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah.